Halo semuanya, coba deh pikirin, setiap hari kita itu napas sekitar 20.000 kali. Banyak banget kan? Dan seringnya kita nggak sadar sama sekali. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya biar setiap tarikan napas itu sehat dan kuat. Biar mesin pernapasan kita ini tetap prima. Siap? Yuk kita mulai. Coba jujur deh, kapan terakhir kali kamu benar-benar mikirin paru-paru? Mungkin pas lagi ngos-ngosan naik tangga ya? Atau jangan-jangan nggak pernah sama sekali? Padahal mereka itu kerja non-stop loh di belakang layar. Jadi ya mereka pantas lah dapat perhatian kita sedikit. Nah, makanya nih kita mau mulai dari situ. Kita harus paham betapa pentingnya setiap tarikan napas. Anggap aja paru-paru kita itu pahlawan tanpa tanda jasa di tubuh kita. Mereka kerja 24/7, nggak pernah libur sama sekali. Jadi, tugas mereka itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, paru-paru itu filter udara utama di tubuh kita. Mereka yang narik oksigen buat ngasih tenaga ke semua sel. Dari otak sampai ujung jempol kaki. Terus mereka juga yang buang sampah karbon dioksida. Ya, bisa dibilang mereka itu penjaga pribadi kita dari kotoran-kotoran di udara yang nggak kelihatan. Tapi, ya jadi penjaga itu nggak gampang. Setiap hari, paru-paru kita tuh berhadapan sama banyak banget ancaman yang nggak kelihatan. Coba deh kita lihat apa aja sih yang harus mereka lawan? Yang pertama, jelas, polusi. Polusi udara ada di mana-mana. Asap kendaraan, emisi pabrik, semua partikel super kecil ini bisa nyelinap masuk ke sistem pernapasan kita tiap kali kita keluar rumah. Dan lama-lama, ini bisa bikin iritasi dan kerusakan. Berikutnya, asap. Dan ini bukan cuma soal ngerokok langsung ya. Jadi perokok pasif atau kena paparan asap dari pembakaran lain, itu sama aja bebannya buat paru-paru kita. Berat banget. Dan tentunya virus. Wah, kita semua jadi sadar banget soal ini beberapa tahun belakangan kan? Virus-virus yang nyebar lewat udara ini seringkali nyerang sistem pernapasan kita duluan, yang akhirnya bikin infeksi dan peradangan. Oke, itu tadi bagian yang seremnya. Tapi tenang, jangan khawatir, karena sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Ada banyak banget cara yang simple tapi ampuh buat ngebangun perisai pertahanan buat paru-paru kita. Coba lihat deh perbiliannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada paru-paru yang sehat, salurannya bersih, pertukaran oksigennya efisien. Di sisi lain, paru-paru perokok, penuh sama penumpukan tar, kantong udaranya rusak. Poin utamanya adalah, ini semua pilihan yang kita buat. Kalau kamu butuh satu aja alasan lagi buat join rokok, ini dia, 90%. 90% kasus kanker paru-paru itu disebabkan langsung sama rokok. Angka ini nunjukin betapa besarnya kendali yang sebenarnya kita punya atas risiko ini. Gede banget. Terus, langkah praktisnya apa aja? Pertama, ya jelas, hindari asap rokok. Titik. Kalau lagi di daerah yang polusinya parah, pakai masker. Di dalam ruangan, pastiin ventilasinya bagus biar udaranya seger terus. Dan ini yang sering disepelein, sering-sering cuci tangan. Itu bisa mencegah banyak banget infeksi pernapasan. Tapi ngelindungin aja nggak cukup. Kita juga bisa loh, secara proaktif nguatin paru-paru kita. Yuk kita bahas gimana caranya membangun kapasitas dan efisiensi paru-paru, biar nafas kita makin lega. Nah, ini ada satu latihan yang bisa langsung kamu coba sekarang. Namanya teknik 4-7-8. Gampang banget. Caranya, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, hitung sampai 4, terus tahan napasnya selama 7 hitungan, terakhir, buang nafas perlahan lewat mulut selama 8 hitungan. Ulangi aja 3-5 kali, latihan simpel ini bisa banget nambah kapasitas paru-paru, sekaligus nenangin sistem saraf kamu. Sama kayak otot lain di badan kita, paru-paru itu juga dapat manfaat gede banget dari olahraga. Anggap aja olahraga itu kayak nge-gym buat paru-paru. Pas kita aktif, jantung dan paru-paru kan kerjanya lebih keras. Nah, lama-kelamaan, latihan ini bikin mereka makin kuat dan jauh lebih efisien buat nyalurin oksigen ke seluruh tubuh. Makanan juga ngaruh banget loh. Makanan yang kaya antioksidan, contohnya kayak buah beri, apel, sama tomat, itu bisa bantu ngelindungin sel-sel paru-paru kita dari kerusakan. Terus, teh hijau sama minyak zaitun juga bagus banget karena punya sifat anti radang yang bisa dukung kesehatan pernapasan. Perlu diingat ya, semua tips ini bukan solusi instan. Ini lebih ke soal membangun komitmen jangka panjang untuk kesehatan kita. Anggap aja ini adalah napas untuk masa depan kita sendiri. Seperti kata penyair Romawi Virgil, kekayaan terbesar adalah kesehatan. Benar banget kan? Dan kesehatan pernafasan itu ya fondasinya. Setiap nafas sehat yang kita ambil, itu investasi buat masa depan yang lebih baik. Lebih semangat. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Coba deh pikirin satu. Satu aja kebiasaan kecil.
Mungkin mau coba latihan napas 1 menit tiap pagi, atau milih naik tangga daripada lift. Kebiasaan kecil apa yang mau kamu ubah hari ini, supaya besok kamu bisa bernapas lebih baik? Pilihannya ada di tangan kamu. Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.